Di hari Rabu ini seperti biasa jam 9 sampai jam 10 Anda bisa mendengarkan Salam Motivasi. Ini weekly program ya sahabat mulia. Dan yang pasti sudah banyak yang menunggu Salam Motivasi untuk bisa Anda dengarkan. Seperti biasa Salam Motivasi menghadirkan Bapak Dr. Tri Pitara. Selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu sudah lewat, udah Rabu lagi ya Pak ya. Tidak terasa. Tidak terasa. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan pagi hari ini kita bisa menemani sahabat mulia lagi ya, sampai jam 10 insya Allah, untuk saling apa Pak ya, apa nih, kalau saya sih menimba ilmu baru dan terus belajar gitu ya Pak Tri ya. Nah untuk pagi hari ini kalau temanya itu warrior, itu saya bayangin tuh kayak siapa ya, kayak Wonder Woman gitu. Ya pahlawan-pahlawan gitu ya. Nah tema kita pagi hari ini adalah peaceful warrior. Jadi pejuang kedamaian gitu Pak, kurang lebihnya ya. Oke. Sebelum nanti kita bahas lebih panjang lagi, mungkin Pak Tri bisa menyampaikan arti dari peaceful warrior. Ulfa ya. Jadi sebetulnya tema kali ini adalah sebuah film ya, judul sebuah film yang itu sebetulnya filmnya sudah cukup lama, 2006 ya. Oh ini film lama. Film lama di 2006. Amerika ya. Oh, oke. Jadi Hollywood ya Pak ya. Ya Hollywood. Dalam hal ini kisah Peaceful Warrior itu adalah dari seseorang penulis yang di situ bukunya ini kemudian difilmkan. Nah, salah satunya yang menulis itu adalah kisah dari Dan Millman sendiri. Jadi seorang penulis buku, kemudian dia menceritakan kisah perjalanan hidupnya itu yang sebetulnya seperti apa yang dalam film itu. Ya. Oh, jadi penulis buku ini adalah pemeran hidup dia ya. Ya, pemeran hidup dia dalam keadaan ya apa itu yang terjadi, seorang atlet ya sebetulnya dia itu. Dan Millman itu atlet ya. Jadi atlet yang cukup berprestasi saat itu. Kejuaraan-kejuaraan dia raih yaitu di bidang senam ya. Dan itu ketika mau ada olimpiade, pada saat itu ternyata dia naik sepeda motor kecelakaan. Nah, disitulah menjelang olimpiade. Padahal dia sudah latihan, sudah semua apapun prepare, sudah ready untuk itu. Tapi qadarullah ternyata justru adanya kecelakaan itu membuat fisiknya jadi tidak mampu untuk bisa diajak olimpiade. Tidak mampu untuk berjuang di dalam kancah yang dia sudah cita-citakan untuk bisa. Kan berarti itu sangat terpukul dia. Jadi ibaratnya orang terpuruk. Secara fisik sih dia sudah tidak seperti dulu lagi. Sudah tidak bisa. Jadi sama sekali untuk melakukan hal yang kemarin sudah dia hebat ya, perjuangan untuk prepare itu. Sedangkan untuk aktivitas yang serupa itu sudah nggak mampu lagi karena memang kendala setelah kecelakaan. Nah, tetapi apa yang terjadi pada dia? Dia tidak menjadi orang yang kemudian kandas masa depannya. Justru dia kemudian melakukan suatu move on, suatu perubahan yang luar biasa. Tidak semua orang mampu ini. Nah, karena banyak orang yang ada di dunia ini ketika terjadi hantaman seperti itu, ibaratnya kiamat yang terjadi. Nah, tapi dia kemudian justru bangkit dengan apa yang ada dalam dirinya ini, dan dia kemudian berubah haluan dari seorang atlet menjadi seorang penulis buku. Untungnya dia punya bakat juga ternyata ya. Nah, sebetulnya juga tuh ya, sebetulnya gini, kalau sebuah bakat dan tidak, itu sebetulnya otak manusia itu punya kemampuan untuk potensi banyak hal. Tetapi mana yang dia akan asah? Mana yang akan dia gali untuk dia optimalkan untuk salah satu atau salah dua yang dia untuk bisa gunakan untuk unggulan. Nah, salah satunya itu dia mencoba menggali apa yang dia punya kemampuan untuk itu. Yang dia sudah mungkin awalnya tidak diasah, tapi karena terpaksa itu dia mencoba menggali apa yang ada dalam diri dia gitu ya Pak ya. Iya, karena
menulis buku tidak membutuhkan fisik yang seperti atlet. Dia kan tidak banyak bergerak untuk melakukan tidak pakai fisik ya, pakai pikiran ya. Tetapi jangan dikira bahwa dia mencoba untuk menemukan suatu pilihan hidup untuk jadi penulis, itu dia mencoba-coba. Iya. Jadi dia belum yakin juga sebenarnya ya. Iya, belum yakin, tapi dia mencoba apa yang dia bisa kerjakan, akhirnya menemukan sebuah kemampuan menulis ternyata. Dan selama ini dia tidak pernah terpikir bahwa dia ada potensi untuk itu. Menulis, kalau nggak dia lakukan mencoba kan tidak tahu. Iya. Nah, kadang-kadang kita punya potensi dalam diri, cuman karena kita tidak mengasahnya, kita nggak ngerti bahwa kita tuh ada potensi ya Pak Tri ya. Betul. Jadi kita kadang banyak punya potensi yang tertutupi oleh kesibukan kita, kemudian kecenderungan kita terhadap sesuatu yang kita sukai, dan akhirnya kita menjadi terpupus apa yang jadi potensi tadi. Itu. Banyak orang-orang yang begitu. Iya Pak, banyak. Kadang-kadang kalau saya pribadi, maaf saya potong Pak Tri, itu menyadari ya adalah potensi apa, cuman kadang-kadang takut untuk ini Pak, takut untuk mengekspresikan, untuk dilihat orang ya. Apa, Pak? Karena ada satu pesimistis terhadap apa yang dia punya ini, apakah ini sesuatu yang bisa dikonsumsi orang lain, bisa diterima, iya. Padahal untuk tahu orang lain suka atau melihat itu suatu kebaikan, itu kan perlu dieksplor untuk diekspresikan. Iya. Nah, karena itu dia ada semacam inner voice kita yang jangan-jangan ini memalukan kalau saya ekspresikan ke orang lain untuk saya tunjukkan, saya publikasikan dan sebagainya itu. Nah, tetapi ini kalau yang namanya Dan Millman itu dia mencoba bahwa apa yang dia lakukan ini ya pokoknya saya kerjakan aja dulu. Nah, untungnya dia ini ada menggunakan mentor, salah satunya Socrates. Socrates sebagai seorang yang digunakan mentor. Nah, di situ apa yang kemudian dia bisa lakukan? Ada 3 hal yang dia harus mempunyai kemampuan untuk bisa tetap menjadi seseorang yang bermanfaat tadi. Satu, yang pertama dia harus melakukan, kita harus punya sesuatu yang namanya purpose dan meaning. Purpose and meaning. Ya, purpose and meaning ini harus ada dalam diri seseorang. Karena tidak akan mungkin orang punya sesuatu arah kemana dia akan tuju, tidak punya purpose, ya kan? Sehingga purpose ini sesuatu yang harus dia punyai, tetapi harus diikuti dengan meaning. Ya, disitulah kemudian dia mencoba satu. Yang kedua, dia mengajarkan dengan yang namanya sebuah mindfulness, sehingga ketika kita itu tidak pada posisi mindful, ini akan susah untuk tadi apa yang kita ada ini bisa nggak kita gali terus menerus. Dan mindful gimana Pak? Mindful ini adalah hadir utuh, menggeluti segala sesuatu. Ketika dia mengerjakan menulis ya sudah fokus di situ, all out di situ. Jadi ketika kita itu seringkali tidak fokus ya dalam hal misalnya ya kemarin kita sudah singgung apa yang namanya multitasking. Kemarin saya pernah ngobrol ini sama siapa ya? Iya. Jadi kan gini Pak, kalau misalnya katanya ini tolong dijelasin ya Pak ya. Katanya kan kita tuh nggak boleh fokus sama satu hal banget, karena misalnya nih kalau kita put in the one basket ya, itu kan nanti kalau rugi di situ rugi hancur semua. Nah, kita tuh harus naruh di beberapa tempat. Nah, itu tuh berlaku juga nggak dalam hal ini Pak? Supaya misalnya ini satu tuh nggak berhasil, yang satunya masih berhasil, itu mungkin harapan kita bisa multitasking tuh begitu Pak Tri? Itu salah settingnya. Jadi gini, yang dimaksud salah setting karena ketika kita sedang mengerjakan coba kita distract dengan yang lain. Nah, mengerjakan yang lain di dalam waktu yang sama. Otomatis tidak berbeda tadi ketika kita mencoba ya kan? Maka saat ya, itu harus mengerjakan full di dalam aktivitas itu. Maka mindful itu hadir penuh, sadar utuh. Kesadarannya itu utuh, tidak untuk yang lain. Nah, tetapi tadi apa yang disampaikan Mbak Ulfa, posisi kita
misalnya ngelamar itu ya, ngelamar boleh pekerjaan, kemana bisa ya disebar kemana enggak masalah. I see. Tetapi ya, Pak, ya, ketika saat dia harus fokus. tes di situ, fokus di situ. Ya, yang lain enggak usah dipikir. Nah itu udah paham sekarang. Oh iya, baru ketemu. Ya Pak, ya Pak. Terima kasih. Nah terus tadi yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar kita bisa seperti apa yang dilakukan Dan Milman tadi? Apa? Yang ketiga adalah kita harus punya kapasitas yang selalu untuk mudah empati. Empati itu kepada orang lain, ya. Bisa juga empati kepada kita. Pada kita? Ya, kita itu sering tidak empati pada kita, sering kejam dengan kita, ya kan? Tapi juga harus yang paling penting empati ke orang lain itu. Karena untuk mengasah sesuatu yang sifatnya kita tidak hanya ego kita yang kita tuju di dalam kehidupan ini. Karena justru dengan empati ke orang lain itu menimbulkan inspirasi-inspirasi yang banyak. Karena itu penting kita mengasah 3 hal itu. Kalau empati ke dalam diri kita yang jarang kita lakukan, yang Pak Tri tadi bilang kita suka kejam sama diri kita. Nah itu dari sisi positifnya bisa nggak Pak? Kalau itu adalah sebuah kepercayaan diri, optimistis bahwa udah aku tuh sanggup aja gitu, gimana Pak? Boleh nggak Pak begitu? Nah justru itu kita ada yang namanya Allah itu sesuatu yang harus kita gunakan sebagai empati untuk kita. Karena Allah itu menciptakan kita itu ada batasannya, ada kapasitas yang tertentu, sehingga kita jangan sampai memaksa diri kita ini di luar batas kewenangan kita. Nah orang seringkali kejam dengan kita itu, maksudnya bagaimana? Kita ini ternyata ketika dengan orang lain itu posisinya bisa baik-baik saja. Tapi begitu dengan kita, enggak, itu kan bahaya. Padahal kita itu ada keterbatasan. Sehingga kondisi inilah ada di atas kita itu ada Allah yang menciptakan kita itu sesuatu yang kemudian jangan sampai aku selalu bisa, nggak bisa. Kalau tidak diizinkan Allah nggak bisa. Maka ini yang membuat kita empati kepada diri kita itu penting. Karena kita perlu menghargai kita. Makanya langkah-langkah yang ada di antaranya adalah nanti membuat namanya jurnal syukur, membuat jurnal rasa syukur kita setiap hari kita harus mempertanyakan 3 hal terhadap apa yang kita kerjakan. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah untuk apa saya hidup. Nah ini harus ya, untuk apa saya hidup, ini pertama harus kita tanamkan pada diri kita. Maka dengan mengingat untuk apa saya hidup, maka yang berikutnya dalam kehidupan ini apa yang saya lakukan ini apakah sudah memiliki kemanfaatan yang baik untuk semua orang. Nah jadi segala apa kita hidup dulu, terus apakah hidup kita ini punya kemanfaatan untuk orang lain? Iya, dalam sehari ini dari sejak pagi bangun sampai mau tidur tadi. Sebentar, saya udah punya kemanfaatan belum ya sampai detik ini ya, barusan ya, hari ini itu perlu dipertanyakan ya Pak ya? Perlu dipertanyakan. Insya Allah nanti ada kemanfaatan deh habis ini Pak ya. Sekarang ini semoga ini jadi kemanfaatan bisa ya. Amin, ya? bisa. Dan ya. itu harus. Maka sebetulnya ketika kita sudah berkata begitu, betul. Yang ketiga jurnal syukur kita apa? Nanti dulu Pak. Break dulu. Tahan ya. Oke, siap. Penasaran, sahabat mulia jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang ini ya. Iya.